Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap jajaran pengurus Islamic International Boarding School Turisina yang insya Allah senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi muqaddimatihim adalah saudara saya Pak Ali Wahyudi, kemudian wakil beliau Pak Abidin, dan segenap para hadirin, para asatid, para ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar tujuan kita di sini hanyalah satu, yaitu halal bihalal, yakni artinya saling memaafkan, saling memberi maaf satu dengan yang lain, dan keutamaan orang yang memberi maaf. Beberapa ayat di dalam Al-Quran menjelaskan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, damai, afa memaafkan, aslaha damai, maka pahalanya enggak ditulis 10 kali lipat atau yang lain, tapi langsung yang menghandle Allah sendiri, fa ajruhu 'ala Allah. Yang tahu pahalanya cuma Gusti Allah. Maka kata ulama, dengan kedermawanan, dengan kebesarannya Allah, sudah pasti pahala yang langsung Allah handle adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan niat memaafkan, berdamai di antara kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dunia hingga kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Mengutip ini salah satu pernyataan Imam Syafi'i yang baru saja saya dengar dari ceramah guru saya, di mana beliau mengatakan, diriwayatkan dari Imam Syafi'i dengan sanad yang sahih, bahwa beliau mengatakan, innallaha yamhu bi'udrin wahidin alfain kabirah. Katanya Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah memberi pahala kepada orang yang meminta maaf atau yang memaafkan satu kesalahan orang pada dirinya. Ada orang salah dengan kita, kemudian kita maafkan satu, itu bisa menghapus 2000 dosa besar. Alfaini kabirah, bukan 2000 dosa saja, dosa besar. Berarti sudah kayak orang haji ini ibadahnya. Udrin wahid, artinya kata Imam Syafi'i, kalau kau terima alasan minta maaf seseorang kepadamu
dan kau memaafkannya, Allah mengampunimu dengan ampunan 2000 dosa besarmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu cukup firman Allah tadi dan cukup perkataan Imam Syafi'i tadi membuat kita insya Allah mudah memberi maaf agar kita dapat pahala langsung dari Allah. Dan sebagaimana disebutkan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena kali ini kumpul para pengajar, para ustadz dan pengurus, saya ingin memberi materi tentang manhaj, kurikulum yang diterapkan oleh para orang-orang sebelum kita atau disebut dengan para salafus saleh, khususnya yang diterapkan oleh para wali songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Kurikulum ini harus ditanamkan di setiap madrasah, sekolah, pesantren yang ada sekarang agar manfaat itu lebih besar. Apa kurikulum tersebut? Kurikulum tersebut adalah yang disebut dengan thalatha maqasid. Penanaman 3 pondasi kuat kepada setiap santri. Kalau ini nggak kuat, keluarannya nggak kualitas. Kalau ini kuat, alumninya, keluarannya akan sangat berkualitas. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, tahsilul ulum. Nuntut ilmu agama, nuntut ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Tazkiyatun nufus, menjernihkan hati. Wa da'wah ilallah, memberikan semangat untuk menebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 pondasi ini harus dimiliki setiap tempat pendidikan. Kalau kurang satu di antaranya, gak akan sempurna alumninya atau keluarannya. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama, setiap tempat pendidikan, mau itu madrasah, mau itu sekolah, atau itu pondok pesantren, harus memiliki peran yang kuat dalam memperluas ilmu setiap santri atau siswa yang menuntut ilmu dengannya. Intinya ilmu yang berkualitas. Apa ilmu yang berkualitas? Tahsilul ulum adalah ilmu yang didapat melalui sanad yang jelas. Karena sekarang ini kan banyak sekolahan, banyak pondok pesantren belajar ilmu tapi gurunya nggak jelas. Maka itu tadi saya dengarkan bahwa termasuk apa yang sudah diraih oleh Turisina ini adalah melanjutkan para siswa-siswi yang belajar di sini belajar di universitas-universitas luar negeri. Lah universitas luar negeri ini nggak boleh sembarangan. Harus universitas ataupun sekolah yang memiliki sanad yang jelas, guru yang jelas. Karena Nabi SAW beliau bersabda, al-isnadu minad-din. Sanad keilmuan itu bagian dari agama. Dalam riwayat Ibnu Sirin disebutkan, unduru amman ta'khuduna dinakum. Ambillah dari mana kau lihatlah dari mana kau ambil agama kalian. Maka itu jangan sembarangan ngirim santri atau siswa-siswi ke sekolah-sekolah yang
tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas. Nah, sementara ini pondok-pondok di Jawa itu alhamdulillah sanadnya itu banyak yang jelas. Jadi keilmuan ngajinya itu kan mereka mazhabnya Syafi'i. Keilmuan ngajinya itu dari kiai ke syekh sampai kepada Imam Syafi'i. Nah, sebagian sekolahan itu sanadnya nggak nyambung ke Imam Syafi'i, nyambungnya ke Imam Samudra. Akhirnya memahami agama secara radikal, Samudra. tekstual, yang nggak sama dengannya kafir dan lain-lain. Maka saya sarankan kayak yang di luar negeri dari sini suruh belajar di Jamiatul Azhar, Universitas Al Azhar Mesir. Itu sanadnya jelas. Saya bukan alumni Al Azhar, tapi beberapa kali muktamar saya berjumpa dengan ulama Azhar. Kalau memang ulama Azhar ini memang ulamanya memang keren-keren, kenapa? Saya ini kalau ngaji di Indonesia, kalau sudah alumni Sidogiri, orang itu agak sungkan. Karena pondoknya usianya 120 tahun. Bayangin, usia pondoknya ini 100 tahun lebih. Jadi orang-orang kalau pondok-pondok lagi kumpul, Langitan, Sarang lagi kumpul, yang paling disegani ini diantaranya Sidogiri. Kenapa? Paling lama ada di pondok di Indonesia itu 200 tahun. Itu sudah belum tahu nih lulusannya genah apa enggak, tapi sudah lulusan dari situ tuh grogi wis. Waduh, pondok lama ini. Itu baru 100 tahun. Azhar ini 1000 tahun usianya. Makanya kalau kita lagi muktamar internasional, kalau sudah ulama Azhar datang, itu mereka mesti sungkan. Walaupun di atasnya Azhar ada Maroko, Korowian, itu paling di atasnya Azhar, itu lebih tua lagi itu. Nah, inti dari apa yang saya sampaikan adalah ilmu itu harus bisa dipertanggungjawabkan, kesanatnya dan lain-lain agar memahami agama ini dengan benar. Iya. Kalau tidak, na'udzubillah. Yang ada justru nanti santri tersebut memiliki pemahaman yang aneh. Saya kasih contoh. Kemarin dulu ada tamu lihat pondok saya, mau mondokkan anaknya ke saya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ngapunten Bib, anak saya ini mau mondok tempat Habib, tapi mau lihat-lihat bangunan dulu. Mau lihat bangunannya dulu, survei. Kalau cocok saya mau pondokkan di sini. Saya jawab, Pak, sampean salah. Jangan lihat pondoknya, lihat saya. Kalau mau mondokkan anak, lihat saya gurunya, jangan lihat bangunan. Nanti kalau sampean lihat bangunan bahaya. Bisa-bisa anak sampean nanti mazhabnya bukan Syafi'i, mazhabnya Soekarno. Itu kan mazhab Soekarno itu kan karena bangunannya bagus. Akhirnya orang mondokkan di sana, nggak taunya, masya Allah, orang pondok-pondok sholawatan ini nyanyi lagu Yahudi. Kenapa? Karena lihat bangunan, nggak lihat siapa guru yang mengajarkan. Makanya itu sanad itu penting. Dan alhamdulillah saya tahu betul pondok Turisina atau sekolah Turisina boarding school Turisina ini, boarding school itu lah dikeren-keren, no aslinya pondok pesantren. Cuman supaya SPP ini lebih larang dijenengno boarding school. Padahal aslinya ya pondok pesantren. Ya ini namanya trik dalam berdakwah, bagus ini. Ya, kalau pondok pesantren nanti anaknya pejabat nggak mau masuk lulusan, tapi boarding school masih ini. Ala kulli hal. Saya lihat guru-guru di pondok pesantren atau di boarding school Turisina ini, alhamdulillah saya sering sharing dengan Pak Ali itu, masya Allah, ada dari pondok pesantren, ada Jamiatul Ahqaf, ada Jami'ah Al Azhar dan lain-lain. Saya alhamdulillah ini kalau seperti ini aman. Karena
Kita sekarang ini tempat pendidikan, harus memiliki ilmu yang berkualitas, tapi bukan cuma berkualitas, memiliki sanad yang jelas. Itu pertama. Jadi jangan sembarangan. Kecuali kalau belajar matematika, biologi itu nggak perlu sanad. Tapi kalau agama, al-isnadu minaddin, harus ada sanad keilmuan. Ini yang pertama. Jadi kemajuan satu tempat pendidikan tergantung daripada sanad keilmuan tempat tersebut. Yang kedua, tazkiyatun nufus. Jadi Turisina ini dulu namanya sudah bagus, tazkiyah. Akan tetapi berubah menjadi Turisina. Saya anggap itu adalah mansukh tilawah, tapi hukumnya masih ada. Tilawah tulisinanya mansukh. Ya, kayak ayat az-zaniyatu waz-zaniyat itu kan mansukh tilawah, tapi hukumnya juga ada. Ya. Nah, Turisina walaupun namanya ganti, tazkiyahnya jangan hilang. Apa itu tazkiyah? Pensucian jiwa. Karena pensucian itu lebih didahulukan daripada ilmu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitab itu datangnya setelah wa yuzakkihim. Tazkiyah ini penting, hadirin. Gimana santri itu diajari untuk nggak sombong, nggak riak, nggak iri, nggak dengki, punya adab nabawi. Ini tazkiyah harus ada, dan ini nilai plus yang harus kita jual. Lulusan tazkiyah, masya Allah, akhlaknya bagus, adabnya bagus, hatinya bersih. Ini yang penting. Sebab ilmu kalau enggak dilandasi dengan tazkiyah, seperti yang kita lihat sekarang. Fatwa, pendapat tergantung siapa yang biayai. Harus nentang syariat, dia tentang. Yang penting dapat cuan. Membela yang salah dilakukan, membela untuk demi uang. Kenapa? Karena tazkiyahnya nggak ada. Ilmu dapat tapi nggak ada tazkiyahnya. Fatwa pun tergantung titipan. Umpama Habib Jamal ini ditawari, Habib, gimana menurut antum bunga bank? Haram. Waduh Bib, eman. Kenapa? Kami sudah niat 10% itu buat pondok Habib. Wis gak haram maneh, makruh. Lu tadi haram, ulama beda pendapat. Sudah. Siapa yang ngasih keuntungan, rubah hukum seenaknya. Ini yang kadang kita lihat. Nih. Seorang punya ilmu, akan tapi nggak takut sama Allah. Nggak bertakwa kepada Allah. Padahal ilmu itu takwa. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang disebut innama ada tuh hasrin. Yang betul-betul takut sama Allah itu orang yang berilmu, tapi bukan semua yang berilmu. Berilmu dan memiliki tazkiyah, landasan hati yang bersih. Ini harus diterapkan. Kalau tidak musibah, hadirin. Musibah. Saya ngomong gini, saya punya pengalaman pribadi. Saya diundang pejabat jenderal-jenderal di Jakarta, disuruh ngomong gini, didanai sekian, itu sering. Saya ditawari jadi tim sukses, dapat miliaran rupiah, itu sering. Majelis saya itu ditawari puluhan miliar untuk jadi tim sukses, itu pernah. Kalau kita nggak takut sama Allah, nggak tanggung jawab sama Allah, saya terima. Lah sebagian orang nggak kuat dengan tawaran-tawaran seperti itu, nggak kuat, hadirin. Lumayan loh, gak kerja, gak opo, miliaran dapat. Nah ini di sini loh letak tazkiyah ketika menuntut ilmu. Makanya cara tazkiyah macam-macam. Kalau pondok saya pakai ilmu tasawuf.
Tapi mungkin mondok yang lain nggak mau bertasawuf, tapi yang penting tekankan tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Nah, kalau mau tazkiyah kepada santri, itu modal pertamanya adalah gurunya yang harus tazkiyah dulu. Karena orang yang tenggelam nggak bisa nyelamatin orang tenggelam, hadirin. Kita ini tenggelam, ada orang tenggelam, mau kita selamatin nggak bisa. Makanya kita harus bersihkan dulu. Makanya kata guru saya mengatakan, man lam yanfa'ka lahduhu lam yanfa'ka lafduhu. Orang kalau apabila halnya, keadaannya, gerak-geriknya nggak bisa memberi manfaat untuk anak santrinya, lisannya, lafadznya nggak akan bisa memberi manfaat. Makanya guru-guru harus menjalankan sunnah yang benar, kasih contoh kepada santri yang benar, tanamkan kesucian hati. Niscaya insya Allah santri itu akan mengikuti gurunya, nih, akan mendapatkan sir dari gurunya. Dan kalau sudah tazkiyah, terus kemudian dapat ilmu tepat, ilmu dimiliki oleh seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nomor 2, ini yang sangat penting untuk zaman sekarang. Karena saya akan ngadepi, hadirin, ngadepi ya ulama yang internasional maupun nasional. Kadang-kadang saya lihat nggak amanah lagi dalam menukil nas dan lain-lain demi kepentingan agama, dibuat kepentingan untuk cari kursi jabatan. Semua ini dilakukan karena nggak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua, ini penting. Terakhir, yang ketiga, menanamkan ke dalam hati setiap siswa-siswi pentingnya menyebarkan agama Allah. Punya ham dakwah, punya jiwa ingin menyampaikan agama Allah. Sekarang ini orang ini pada banyak dibuat Islamophobia, nggak, justru malah takut sama Islam, malah pengen tahu. Saya undangan ke Australia itu tiap tahun. Ini habis lebaran ini, besok ini saya diundang di Australia, di Perth sama Melbourne. Untuk apa? Karena banyak orang-orang di sana itu kehausan akan ilmu. Baik orang Indonesia, Malaysia atau Melayu, Singapura, atau orang-orang Australinya. Sekarang lagi-lagi juga di daerah Jepang. Orang pada banyak kepingin mengenal Islam. Lah ini sekarang siapkan dari sekarang. Siswa-siswi kita ini kita siapkan. Punya ilmu dan pentingnya menyebarkan agama Allah. Kan lulusan sini nggak semuanya jadi ustadz. Pasti nanti ada jadi pejabat, ada jadi kepala ini, ada jadi pedagang, ada jadi wira swasta, ada jadi macam-macam. Siapapun dia akan bisa mengemban dakwah, dia bisa menyebarkan agama Allah dengan profesi apapun yang mereka miliki. Ya, kadang-kadang mereka yang pedagang bisa lebih manfaat mendakwahkan agama Allah daripada ustadz. Kenapa? Punya cita-cita, punya ambisi dalam hatinya menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ditanamkan untuk setiap santri, siswa-siswi, tanamkan bahwa kamu nanti ketika keluar dari sini, banyak orang yang lalai dari dunianya, dari akhirat. Ya, mereka tenggelam dalam dunia, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Disitulah saatnya kau kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan negeri ini kan Masya Allah, saya lihat lulusan pesantren aja banyak jadi menteri, bahkan jadi presiden juga pernah, Gus Dur. Saya didatengin Jenderal Bintang 4, Kepala Angkatan Darat, ke rumah saya. Yang saya heran, tidak taunya dia lulusan Buntet, pondok pesantren juga. Jadi alhamdulillah, itu pondok pesantren yang tradisional aja bisa menelurkan menteri, presiden dan lain-lain, apalagi yang
seperti boarding school ini. Nih, harapan ke sana mungkin lebih besar. Tapi kita nggak perlu khawatir, siapapun dia mau jadi menteri, pedagang, sudah kita tanamkan ke dalam hati mereka tentang pentingnya menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu 3 metode ini harus diterapkan dan ditanamkan. Saya ulangi, ilmu dengan sanad yang jelas. 2, kebersihan hati. 3, menyebarkan, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 ini penting. Nah, punten, saya perhatikan sebagian pondok-pondok itu ada yang menanamkan dakwah seperti jamaah tabligh. Di mana ada pondok jamaah tabligh, sak kampung semuanya lihat tobat semua. Sampeyan perhatikan, apalagi Temboro, satu kota, sak deso. Karena memang dia menekankan yang nomor 3. Cuman kadang-kadang dalam tahsil ulum, penuntut ilmu, nggak sebagus sebagian pondok yang lain, kayak Lirboyo dan lain. Tapi sebagian pondok alim-alim, tapi sekeliling pesantren banyak maksiat, karena nggak menekankan dakwah. Ada lagi pondok yang menekankan tazkiyah, akhirnya wiritan tok santri ini, tapi nggak dakwah, nggak mengajar dan lain-lain. Nah ini nggak boleh, 3-3. Jadi umpamane kalau boleh digabungkan jamaah tabligh, NU, sufi, tasawuf kumpulkan jadi satu. Itu yang kita harapkan. Nanti keluar dia orang yang takut sama Allah, berilmu yang sanad yang jelas, dan senantiasa kata-katanya mengajak orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang perlu untuk kita renungkan bersama, agar insya Allah yang akan datang pondok-pondok pesantren kita, boarding school kita benar-benar memiliki kualitas dalam mencetak para santrinya untuk memberi manfaat pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya pribadi mengucapkan ribuan maaf. Saya meminta maaf, dan yang punya salah sama saya maafkan. Kecuali yang hutang tolong disaur, dibayar. Kalau urusan utang piutang harus bayar. Tapi kalau urusan maaf, nggak suka ngomongin saya, ribain saya halalkan. Karena saya nggak punya amalan kecuali ya ini. Kayak ceritanya sahabat namanya Abu Dhamdham. Abu Dhamdham itu miskin, nggak bisa sedekah. Tahu-tahu Rasulullah mengatakan ayajizu ahadukum ayyakuna mithla Abi Dhamdham. Kalian nggak bisa meniru Abu Dhamdham. Kenapa Abu Dhamdham ya Rasulullah? Tiap malam mau tidur ini selalu memaafkan orang yang berbuat salah dengannya. Pokoknya sing ngrasani aku, dolimnya aku, ngilokno aku, kabeh tak sepurani. Tiap mau tidur. Kata Nabi, ada nggak kalian yang bisa seperti Abu Dhamdham? Abu Dhamdham ini nggak bisa sedekah uang, bisanya cuma sedekah memberi maaf. Ini Abu Dhamdham tiap malam mau tidur. Lah kita ini masya Allah kadang Syawal masih nggak bisa ngasih maaf. Parah. Ini Abu Dhamdham tiap malam ngasih maaf. Dan memang pemberian maaf itu hanya bisa dilakukan orang yang memiliki hati yang bersih. Kalau enggak sulit memberi maaf. Nih, beri maaf. Nih, belajar nyepurani. Nih, belajar untuk meminta maaf bagus. Memberi maaf buat orang yang berbuat salah dengan dia, belum minta maaf sudah dimaafkan, hebat. Ini orang hebat, istimewa. Lah kita kan mungkin nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang nunggu dia datang memberi maaf. Lebih parahnya lagi, sudah dimintain maaf, nggak mau ngasih maaf. La haula wala quwata illa billah. Ini parah. Katanya Imam Syafi'i, man ustu'fiya walam ya'fu fahuwa syaiton.
Orang yang dimintain maaf nggak mau ngasih maaf bukan orang, setan. Makanya sampean kalau mau lihat penampakan setan, lihatlah orang itu. Kan kepingin delok setan itu. Ini ada jamaah saya ngomong, Beb, saya itu sudah mengamalkan jenengan. Saya minta maaf kepada paman saya, tapi dia tidak mau memaafkan. Berarti paman saya setan, Beb ya. Saya jawab, betul, Pak Likmu setan. Tapi saya mau tanya dulu, kenapa Pak Likmu nggak mau ngasih maaf? Karena utangnya belum saya sahur. Loh, jadi kan njaluk sepuro durung bayar yo, kon iblis. Enake. Sahuran njaluk sepuro. Iya. Nah ini nggak mudah. Ya, orang memberi maaf ini hanya orang besar. Orang yang hatinya bersih, yang mudah memberi maaf, melupakan. Ya, melupakan. Kesalahan orang pada dirinya itu dilupakan. Ini yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu dulu kurang apa sih hadirin? Sholat dilempari kotoran, dicaci maki, diapain sampai diusir, sampai dihisor, boikot 3 tahun. Baca kitab sirah itu. Sahabat itu sampai makan godong, makan daun. Dalam riwayat sampai sahabat keluarnya itu kayak domba, buang airnya. 3 tahun mereka diboikot, tidak boleh didagang, tidak boleh apa. Kurang apa? Apa yang terjadi? Pindah ke Madinah, hijrah. Sampai di Madinah kekuatan membuat thaqafah, kebudayaan, membuat apa itu namanya dakwah di sana, menyebarkan agama. Setelah Islam besar datang ke Mekah dengan pasukan sebegitu banyaknya, disebut dengan Fathu Makkah. Orang Mekah udah pasti mati semua itu kalau digempur waktu itu. Tapi Nabi memilih datang tanpa persenjataan. Sampai di sana orang-orang yang nyakitin Nabi, orang yang pernah mukul Nabi, mencaci maki, ketakutan. Ini saatnya Muhammad balas dendam, dan itu bisa dilakukan Nabi. Bisa. Mereka mulai datang mengatakan, kau sepupu kami, kau keluarga kami. Nabi sudah paham dengan gerak-gerik mereka. Nabi mengatakan, idhabu fa antum tulaqo. Pergilah kalian, nggak ada apa-apa, nggak ada balas dendam. Kalian semua bebas. Ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Idhabu fa antum tulaqo. Tenang mereka semuanya, dan akhirnya masuk Islam semuanya. Ini tolong punya hati yang besar memaafkan. Ya. Maka itu maafkan. Insya Allah di saat yang mulia ini kita saling memaafkan. Ya, tahun kemarin nggak mungkin guru nggak punya salah. Guru juga maaf, minta maaf sama ngasih maaf muridnya, nggak apa-apa. Satu dengan kita mungkin ada perkataan yang kurang tepat, ayo bersihkan hati, saling memaafkan agar insya Allah kita mendapat kedudukan yang tinggi dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di tempat yang mulia ini. Saya selalu mendoakan International Islamic Boarding School Turisina membawa manfaat untuk umat Nabi Muhammad, bukan cuma di Nusantara Indonesia, bukan cuma ada di Malaysia ataupun ASEAN, bahkan insya Allah ke seluruh penjuru alam semesta berkat niat yang solehah yang ditanamkan di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga para ustadz, ustadzah, para pegawai semuanya diberi istiqomah oleh Allah, diberi kesabaran dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna wal hadirin minal mutahabbina fillah, mutaakhina fillah, mutazawirina fillah, mutabadilina fillah. Annallaha yaghfiru dhunubana wa yasturu uyubana wa yufarrij kurubana wa yuhassin munqalabana wa yuslih niyatina wa yuhawwil halana ila ahsanil hal wa yu'afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal wa yuraqqina maraqi ahli rijalil kamal bi sayyidina Muhammadin maula Bilal ala hadhihi niyat
wa kullu niyatin shalihah jami'ah li khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.